Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Alhamdulillah kita sampai wa yushtaratu li burudis shaum ka Ramadan adaan wa qadaan wa kafarah wa mandur wa shaum istisqa amara bihil imam tabituha ay qaunia fi juz minal lail. Ini ada perbedaan antara puasa fardu dengan sunnah. Wa yushtaratu disyaratkan bagi puasa fardu seperti puasa Ramadan, apakah itu adaan, artinya pelaksanaannya Ramadan, atau qadha. Qadha maknanya membayar puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan diqadha, pelaksanaannya di luar Ramadan. Begitu juga apa tadi? Ya, kafarah. Puasa kafarah. Seperti puasa kafarah sumpah. Jadi kalau ada orang bersumpah lalu dia melihat melanggarnya lebih baik daripada mempertahankan, kita langgar aja. Nanti kita bayar dendanya sumpah. Di antaranya puasa 3 hari. Itu nanti niatnya sama dengan Ramadan. Jawabannya itu tabiid. Maknanya di malam hari niatnya. Nah, bedanya nanti puasa sunnah. Puasa sunnah boleh niat siang. Sudah siang baru niat boleh. Yang penting belum makan aja. Tapi ada batasnya juga. Sampai duhur. Kalau duhur belum niat, berarti hari itu udah gak ada puasa baginya. Ini kafarah. Wa mandur, puasa nazar, dimasukkan juga ke fardu. Ya, nazar ini contohnya ada orang sakit, ya Allah, kalau Allah kasih saya sembuh, saya nazar puasa. Terserah, sehari, 2 hari, menurut nazarnya. Nah, ini nanti masuk bagian fardu juga. Yaitu maksudnya niatnya malam. Nah, ada satu lagi yaitu wa shaumu istisqa. Di sini dia biasanya kalau orang mau sholat istisqa puasa dulu. Puasanya sunnah. Tapi kalau imam yang memerintah, presiden yang nyuruh, khalifah, raja yang nyuruh, jadi wajib akhirnya. Makanya niatnya juga malam. Jadi puasa istisqa. Kita kalau mau sholat istisqa, ini kan mau minta, berarti didahului dengan puasa. Puasanya sunnah. Kecuali imam memerintahkan. Nah, inilah bagian daripada pemahaman ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi maknanya kita diperintah taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan yang memerintah kamu, pemerintah. Nah, ini diantaranya sunnah jadi wajib kalau pemerintah yang menyuruh.
Ya. Apa tabituha? Iqa'un niyat bi juz' minal lail. Maknanya terjadinya niat di bagian daripada malam. Jadi malam itu dihitung kalau kita maghrib. Jadi mulai maghrib sampai terbit fajar, itu waktu niat. Jadi terserah. Yang penting sudah masuk maghrib sudah boleh niat. Untuk puasa fardu. Kalau puasa sunnah masih ada lagi penambahan waktu, yaitu sampai zawal duhur. Ini masalah niatnya puasa. Karena puasa itu yang membedakan dengan yaitu niatnya. Jadi ini yang menentukan puasa, bukan tidak makannya. Orang-orang Hindu tuh banyak puasa, tapi nggak makan, niat enggak. Niatnya wallahu a'lam, dia nggak tahu niat apa dia. Ya, orang mogok makan, nggak makan ini. Nah, tapi semua itu tidak dinamakan puasa kalau tidak niat. Jadi niat ini adalah membedakan antara ada dan ibadah. Termasuk nanti mandi wajib. Apa bedanya mandi wajib dengan mandi biasa? Kan niatnya. Cuma niatnya aja, air sama. Nyiram ke badan juga sama. Ya, jadi yang membedakan itu niat. Dalam hadis al-a'mal bin niyah. Jadi maknanya orang harus sadar dalam melakukan sesuatu. Ya, ini termasuk nih, maaf, kita sholat usolli itu niat sebenarnya, supaya kita sadar bahwa yang kita lakukan ini ibadah ini. Jangan main takbir aja. Ya, itu kan nanti ditanya oleh Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, menyadari apa itu perintahku. Kita diperintah Allah sholat duhur. Berarti kita waktu takbir itu harus sadar bahwa ini sholat duhur. Ini sholat fardu, karena ada sunnahnya. Biar beda. Saya posisinya sebagai makmum, saya sebagai imam. Ini sholat adaan, apakah itu qodoan? Ya. Jadi untuk ingat, sadar. Jangan sholat kayak orang mabok. Dilarang kita sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara dalam Al-Quran. Jangan kamu mendekati sholat kalau kamu lagi mabok. Apa yang namanya mabok? Tidak tahu apa yang diucap. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kau sadar yang kau ucap. Oh, berarti kalau kita ngucap tidak sadar, mabok. Ya, jadi maaf ya, yang nggak mau usolli itu orang mabok. Iya, maaf. Kan banyak tuh. Ada apa pakai usolli, bid'ah lah ya, ini orang dah. Ya udah, terserah lo mau bilang bid'ah. Ya, cuman maaf, perbedaannya antara orang sadar sama orang mabok di situ. Apa bedanya coba? Al-Quran mengatakan, ya, la taqrabus sholat, jangan dekati sholat kalau kamu lagi mabok. Terus sadarnya kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau sadar yang kau ucap, yang kau lakukan. Nah, itu baru namanya sudah sadar, udah nggak mabok lagi, teman. Ya, sukaro kan mabok. Ya. Minal lail. Fi ma baina ghurubi syams wa tulu'il fajar. Jadi waktu malam itu perhitungannya dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu waktu malam namanya. Bukan terbit matahari ya, terbit fajar. Jadi habis malam udah. Ala wa
wajhin ay tariq maksus, dengan cara yang khusus, ay bisyurut warkan, ada syarat dan rukunnya. Minhu ay minal wajhil maksus, tadi an-niyah udah ya. Fi babinal maghrib wa tulu'il fajar. Walau fi saumil mumayyiz, walaupun ini puasanya anak mumayyiz, yaitu anak yang sudah sadar. Tuh, dalam pembagian ada istilah mumayyiz, yaitu anak itu sudah sadar, sudah ngerti, ya sudah mengerti. Beda hukumnya sama anak yang belum mengerti, belum bisa dikasih tahu. Tuh ada anak tuh di bawah 7 tahun biasanya pipis saja maunya. Aduh, susah deh. Ya kadang sih bisa tapi banyak lupanya. Tahu-tahu pipis saja. Nah, itu biasa kita ngomel-ngomel deh. Ngomel. Bu ibu tuh bagiannya dah. Ya. Karena anak ini masih ya kadang sadar kadang enggak. Nah, kalau udah 7 tahun insya Allah ngerti. Sudah bisa buang air sendiri, cebok sendiri, sudah sadar. Itu mumayyiz. Sudah boleh jadi imam udah. Sudah boleh jadi imam. Kalau sudah mumayyiz, berarti kalau belum mumayyiz belum sadar. Kadang pipis aja. Ya kita ngomel sih, kadang dia sadar ngerti tapi ini. Nah, itu belum bisa jadi imam tuh. Ya. Jadi semuanya agama ini poinnya artinya sadar. Lawannya maaf, mabok, dan juga ada lagi gila juga itu di luar dari kesadaran. Kalau gila rupi al-qalam, nggak ada tulisan, orang gila nggak ditulis, ya walaupun dia berbuat dohirnya bagus, tetap tidak ditulis, Kayak ada orang gila, tahu-tahu bagi-bagi duit tuh. Habis duit dibagi, itu nggak ada pahalanya. Ternyata duit orang dibagi, orang gila. Ya, orang gila kan itu lain hukumnya. Iya. Jadi gila itu tidak ditulis pahala, tidak ditulis dosa. Dia berdosa nggak ditulis. Makanya kadang-kadang ada 1-2 tuh biasa di jalan, udah hilang kesadaran, ngancing bajunya aja dia nggak bisa. Orang kalau gila, celananya turun nggak bisa dinaikin, dia nggak ada bilang memori ke sana tuh naikin, nggak bisa. Rambut udah nggak bisa disisir, nggak mandi lagi. Nah biasanya kalau ada keluarganya yang masih ngurus, nah itu tuh biasa di kamar mandi disabunin, disabunin. Orang gila begitu. Bayangkan tuh. Ya, bagaimana Allah kalau mencabut urat kesadaran pada orang. Nggak ada, lupa semuanya. Ya. Wa in kana naflan, walaupun bagi dia sunnah, tapi tetap dia melakukannya malam hari. Li'annahu min suratil fard, karena ini gambarannya fardu. Puasa Ramadan, anak 7 tahun puasa Ramadan. Kan Ramadan kan wajib puasanya. Tapi bagi dia sunnah. Bagi anak ini hukum puasa Ramadan baginya sunnah. Tapi kenapa dia harus niatnya malam? Oh iya, karena surahnya fardu. Ya. Kasolatil maktubah, seperti sholat juga. Si anak ini usolli fardhad duhri, padahal bagi dia masih sunnah, belum wajib, karena belum balik. Hukum bagi dia sholat tadi sunnah, belum balik. Tapi dia surahnya fardu, maka harus ucap fardu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Nabi, la siyama liman lam yufridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi yang tidak
menetapkan di malam hari, artinya niat di malam hari. Ini yang dimaksud fardu. Karena ada dalil juga. Dari mana dalilnya kok sunnah boleh siang? Itu ada riwayat Siti Aisyah, Nabi pulang dari masjid sholat subuh. Berarti kalau udah pulang sholat subuh, kan udah siang. Kata beliau, hal min ta'am, ada makanan enggak? Kata istrinya, lah, enggak ada. Kata beliau, idan ana shaim. Kalau begitu saya niat puasa. Tuh, suami itu kayak Nabi tuh. Gak kayak kita ngomel-ngomel, gak ada ini, gak ada sarapan. Tuh. Jadi Nabi tanya istrinya, ada makanan? Enggak ada. Kalau begitu saya puasa. Ini ulama memantau ini hadis bahwa puasa sunnah boleh niat setelah fajar. Buktinya Nabi baru pulang dari sholat subuh. Yang penting belum makan ya, jangan makan apa-apa dulu. Nah, ada batasnya juga. Maksudnya kita hari ini jam 7 tadi belum makan, jam 8 belum, 9, 10, 11. Yang penting belum adzan duhur. Waduh, eman nih, udah separuh nih. Mending puasa ya. Ya udah, puasa. Tinggal nambah lagi sampai maghrib. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa fardu nggak boleh, harus dari semalam dia niat. Kalau nggak niat ya enggak, tidak ada puasa baginya. Jadi itu perbedaan fardu sunnah. Rawahu Daraqutni. Hadis ini riwayat Imam Daraqutni. Ini beliau adalah ahli jarh wa ta'dil. Jadi beliau yang menghukumi hadis sahih, dhaif, bahkan maudhu. Sampai Imam Daraqutni ini pernah mengucap, silahkan bikin hadis palsu, pasti saya tahu. Ahli, kayak ahli cincin, ngerti cincin. Kalau kita kan kagak paham, bisa-bisa beling ya kita beli akhirnya, bukan batu, bukan ahlinya, ya. Jadi ada ahlinya, ahli jarh wa ta'dil. Dia menguasai hadis. Jadi dia ngerti hadis itu kalau bukan dari Nabi. Tuh, rasa. Karena dia fasih. Nabi ini manusia paling fasih. Nah itulah sebabnya ada yang bikin hadis palsu, la tusayyiduni. Itu hadis pak. Jangan panggil saya sayyid. Makanya dia nggak mau baca sayyidina kalau sholawat. Itu hadis palsu itu. Kok tahu hadis palsu? Nabi manusia paling fasih. Ini bahasanya tidak fasih. Nggak fasih. Orang Arab tahu, memang kita bisa udah kalau kita udah. Bahasa ini luar biasa. Ya. Ana afsahu man nataqa bid-dhad. Ya. Fasih luar biasa. Nah, ini juga bantahan kepada orang-orang yang menuduh Nabi belajar sama ahli kitab. Ya, katanya Nabi Muhammad belajar sama ahli kitab. Dari mana? Ahli kitab nggak fasih. Kalau nyebut itu ketahuan. Ya. Itu ahli kitab kalau nyebut Daud keluar David. Ya. Itu tuh biasa tuh kita dengar di ini. Kalau nyebut Sulaiman, Solomon. Lah ini dulu. Kemana tuh mulut tuh? Ya. Kalau nyebut Ibrahim, Abraham. Ya, kalau nyebut Musa, Moses. Kalau nyebut Isa, Yesus. Maryam, Maria. Iskandar, Alexander. Ali, Alek. Orang-orang sana ngomong, ya ini bagaimana cara? Nggak bisa. Ini lidah model begini susah. Mending dibawa ke Cimandek, diurut tuh lidah tuh, baru bisa lempeng tuh. Ya, masa gurunya Nabi begitu modelnya? Nabi fasih luar biasa, kan nggak nyambung, nggak bisa. Kata Allah, lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jami. Lidah yang Nabi dituduh belajar padanya lidah ajam, kata Allah. Wa hadza lisanun
Arabiyyum mubin. Ini lisan nabiku fasih, Arab yang fasih. Makanya penemuan hadis-hadis palsu dari situ diantara. Tidak ada kefasihan. Ya memang Yahudi punya ulah. Kan Yahudi bikin hadis palsu ini. Ya. Hadis-hadis yang membid'ahkan orang, memuliakan nabi. Ya. Nah, dia memuliakan orang-orang solehnya sampai jadi Tuhan. Tuh. Kita nggak boleh muliakan nabi, nggak boleh muji nabi. Lalu jadiin nabi lu jadi Tuhan. Nasrani, Yahudi Uzair dibilang Tuhan. Nasrani, Nabi Isa dibilang Tuhan. Kan dia berlebihan. Kalau kita kan tidak. Kita muji Nabi, nggak pernah kita bilang dia Tuhan. Nah ini orang-orang bid'ah, haram, musyrik, memuji Nabi nggak boleh. Ya ilaha illallah, benar-benar ada orang dah susah. Makanya Imam Syafi'i bilang, saya kalau debat sama orang pinter, saya menang. Kalau debat sama orang bodoh, saya kalah. Memang benar. Orang yang punya jurus ilmu bela diri kayak karate, kalau dia berkelahi sama yang pintar jurus, enak dilihat. Yang selalu menonjok, yes. Coba berantem yang kagak tahu jurus, menyeruduk aja. Akhirnya yang punya jurus kalah akhirnya. Kalah. Ya, yang punya ini kalah. Jadi gambarannya ilmu seperti itu. Makanya ngajak bicara orang yang nggak berilmu begini jadinya. Ya. Itu kan ulah Yahudi. Dia sendiri berlebihan sama nabinya. Nabinya dijadiin Tuhan. Kok kita muji nabi nggak boleh? Ya, kita puji istri aja, masa musyrik? Ya, sayang, adinda, ya, mama. Sepertinya mama tercantik di dunia. Wah. Apa kita musyrik ngomong begitu? Kan kita puji istri kita. Kita sanjung dia, ya, biar dia senang, karena perempuan kan senang disanjung. Bohongin yang banyak perempuan, nggak apa-apa. Nabi sendiri artinya memberi peluang, memuji. Mereka juga memuji Nabi ini. Pujian kan bagus, termasuk pemberian. Sekarang yang namanya sedekah, kan senang orang. Sedekah itu tidak harus duit. Tidak harus duit. Kayak orang-orang yang sudah kaya, sudah berduit, kita mau bikin dia senang, kan kita puji. Kan itu pemberian namanya. Cuman ada kelompok mengatakan itu bid'ah, itu musyrik, memuji. Ya, kalau kita kan enggak, memuji itu pemberian. Kita memuji Nabi, kita memberi kepada beliau sesuatu yang menyenangkan. Itu namanya sedekah. Sedekah kan bisa senyum, bisa pujian. Ya. Buktinya raja-raja kalau dipuji dia ngasih uang sama penyair-penyair, coba. Berarti kan menyenangkan. Kalau raja saja dipuji, itu raja-raja dulu tuh. Kalau dipuji sama penyair, itu dia dengan ringan ngelempar uang dulu kan di itu tuh, di kantong tuh, langsung dilempar. 1000 dinar, saya kasih 1000 dinar. 1000 dinar, ntar kita hitung dulu ya 1000 dinar ya. 1000 dinar ini kan 4,5 gram emas murni. Kalau 4,5 ini saya lempengin aja. 2 juta. Kan 1 gramnya kan 500-an kan? 500.000 1 gram. 500 gram. 1000. Ya. Jadi satu dinarnya 2 jutaan kali 1000. 2 miliar. Kasih plak. Pujian kepada raja. Bagaimana kalau kita puji Nabi? Berapa yang Allah kasih ke kita? Bikin senang Allah. Raja aja bisa ngasih 1 kali pujian 2 miliar langsung. Wah, kalau kita recehan dapat 2 miliar, habis ya. Beda sama orang kaya lain, biasa 2 miliar. Ya. Kalau orang miskin dapat 2 miliar, maaf, bisa mati. Menakutkan, benar. Makanya orang susah itu nggak boleh dapat duit banyak.
Ini ada cerita Ji, saya kan tinggal di Pasar Induk ya, Pasar tahu kan. Di situ ada pedagang duren emperan di jalan-jalanan. Kan murah, modalnya murah. Ya paling antara 5 jutaan lah. Jual nanti laku, jual lagi, balik lagi. Akhirnya dia ada uang beli tanah di daerah Bojong sini tuh, yang arah Citajam tuh, masih murah tanah. Mungkin 10.000 semeter atau 20. Dia beli tanah, ditanemin duren. Tahu belajar gimana? Ya. Berhasil tuh duren. Ada saudagar duren dari Bandung dihitung tuh buah duren. Total 300 juta. Ini orang kan nggak pernah lihat duit 300 juta. Paling tinggi 5 juta tuh. Begitu nerima duit 300 juta, meninggal. Makanya jangan deh yang di sini jangan nerima duit banyak. Jantung lepas. Iya kan, jantung ini kan model bisa kaget, bisa girang. Jadi kita nggak boleh terlalu girang, nggak boleh. Ya, bahaya juga ya orang nggak biasa dapat duit besar, menakutkan. Makanya kalau ada kabar mau dapat duit banyak, baca-baca. Subhanallah, alhamdulillah. Ya kalau dapat berbahaya, ya bisa orang ini jantung ini. Sudah kembali ke pembahasan tadi. Ya. Itu satu. Rawahu Daraqutni. Ini tadi tentang Imam Daraqutni. Wal wajhul mahsus wa minal wajhil mahsus al imsak anil muftirat. Nah, termasuk artinya kaifiyah yang khusus puasa, menahan dari yang membatalkan. Jadi bukan hanya makan ya. Bukan hanya makan. Kalau makan kan mulut. Jadi memasukkan air ke hidung juga, masuk ke rongga juga batal. Memasukkan sesuatu ke telinga batal. Ke mata juga. Biasa kita netes obat mata tuh, tahu-tahu di sini agak terasa. Ya, apakah obat matanya itu pahit? Tahu-tahu tenggorokan kita pahit, berarti masuk ke rongga mata ke sini. Batal juga. Ya. Ya itu. Termasuk dari bawah, maaf. Lahaya Afidin, kita nggak usah malu. Ada obat itu sekarang dimasukkan dari bawah. Itu juga batal karena memasukkan sesuatu ke rongga. Jadi kita nggak bisa bilang batal itu makan, nggak harus makan. Ya, ada sesuatu. Insya Allah cuma benda aja. Ya, kayak korek kuping tadi masuk dalam, keluar lagi batal. Ke hidung itu ya masuk. Nah ini artinya pengertian puasa. Yang membatalkan puasa ya ditasdidit ta'ai al-mufsida, yang merusak lisaum wa hadza ruknun tsani minat ta'am. Apakah itu biasanya sih kebanyakan makanan. Wa in qalla kasamsama, walaupun satu kecap. Ada rasa manis. Nah ini nih buat ibu-ibu nih. Biasa masak kan nyoba tuh. Itu boleh, tapi jangan ditelan. Jadi taruh di ujung lidah aja. Nah, karena rasa di sini. Biasa mau tahu sayurnya udah garamnya udah cukup, sudah pas. Ya, jadi gini. Habis itu dibuang, jangan. Nah, ditelan batal. Jadi taruh di lidah, udah terasa, paham, sudah sekian, dilepeh, dibuang. Ya, dibuang. Jadi belum masuk, karena yang membatalkan di sini nih.
masuknya ke tenggorokan. Kalau masih di mulut, belum. Selama belum ditelan, belum batal. Ya mungkin kita mau buka gitu, ada gorengan, takut diambil orang, taruh aja di mulut, jangan ditelan. Iya. Wasyarab, begitu juga minum. Minum masyrub ya, sudah sampai sini nih. Ya, cukup. Silakan bertanya. Waktu nih Masya Allah. Ya. Tentang membatalkan tadi memasukkan barang ke termasuk ya. Tadi salah satu membatalkan memasukkan barang ke perusahaan atau setelah di terasa atau bahkan dari dua lubang yang dibawa. Kalau saya bicara mengenai yang belum dibawa, kalau istinja daripada najis ketika kita lubangnya besar, atau sampai ke mana batasannya itu masukkan katakan jari? Jangan masukkan jari. Kenapa harus masuk jari? Jadi artinya istinja itu batasnya ada mutalwis, yang penting licinnya hilang udah. Kalau masih licin berarti kan belum. Kita siram sampai seret udah cukup. Jangan nggak usah dimasukkan, tidak perlu. Iya, ada lagi. Ya dia dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi disinggung tentang puasa nazar. Ya. Nazar kan termasuk puasa wajib. Yang maksudnya nazar ini bagaimana? Maksudnya apakah nazar itu sesuatu yang kita ucapkan? Kalau dalam hati aja apa? Oh iya. Kalau hati belum. Jadi harus dilapatkan itu nazar. Ya. Karena hati kita ini, Masya Allah, ya ngomong ini. Kalau hati enggak. Ya, jadi nazar itu harus talfid, melapatkan. Ya Allah, saya nazar puasa. Kalau ya ada itunya. Kalau saya sembuh, saya nazar. Kalau ada urusan gitu, kalau tanah laku, jual tanah atau rumah atau anak, kalau anak saya dapat jodoh baik, saya nazar. Ya gitu, bisa semua apa saja kebaikan. Kalau bilang di sini itu kata-katanya tadi nazar, insya Allah masih tetap nazar. Katakan kalau ini insya Allah saya masih ada. Ya nggak ada masalah, bukan nazar kalau nggak nyebut. Enggak. Tidak ada kata-kata nazar. Harus kata nazarnya itu harus ada. Kalau cuman bilang insya Allah, kalau tanah laku buat Pak Muzamil sekian, nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa, nggak ada nazar. Nazarnya itu harus ucapkan. Harus ada kalimat nazar. Ya, kalau tidak ada kalimat nazar itu cuman janji. Ya kayak orang janji, kalau saya ini nanti saya kasih ini. Itu janji. Kalau nazar memang sudah lafaz nazar itu yufuna bin nadri. Jadi benar-benar disebut nazar, baru namanya nazar. Ya, ada lagi. Ada kaitannya nazar yang saya tanyakan ketika kita sebut nazar, kita sebutkan saya akan puasa seumur hidup. Jadi sifatnya wajib. Ya. Ketika nazar kita anda bisa nazar itu wajib. Ketika wajibnya tadi kita puasa kita langgar, itu apa perlu dikodok atau kan itu sunnah? Kita puasa. Oh enggak, tidak dikodok. Artinya sekarang kita nazar puasa. Selama nyawa kita masih ada kan, kapan aja. Jadi bagaimana saya katakan dikodok? Kecuali dia tetapkan tanggalnya. Iya, disebut. Kalau nggak disebutkan enggak. Tidak. Cuman bilang nazar puasa.
tidak ada hari apa dia puasa. Ya kan? Berarti tidak bisa dikatakan qadha karena tidak ada waktu yang ditetapkan. Kecuali dia sebut harinya. Kalau ini saya puasa hari itu juga sebenarnya tidak boleh. Karena kita tidak bisa menjamin apa sampai ke hari itu. Salah juga. Saya insya Allah kalau sembuh 2016 ada puasa. Nah, no. Memang ada jaminan sampai katanya mau puasa seumur hidup, terus melawan atau berturut-turut. Jadi katakan dengan gampangnya istrinya kena kolesterol sampai mau kena jantung umpamanya. Saya kalau puasa, kalau puasa seumur hidup terus menerus, maksudnya bukan sehari 2 hari. Begini Pak, saya luruskan. Iya. Kemudian saya Iya. Saya tuh dikenakan kolesterol 400, harus dioperasi jantung. Nah ternyata saya tidak melakukan operasi jantung karena saya sudah menghindari operasi. Sehingga ketika sekian tahun saya sembuh dengan puasa. Kemudian sembuhnya dengan puasa. Karena kolesterolnya tinggi, dengan turun itu dengan puasa Senin Kemis dan setengah bulan. Karena saya menganggap analisa otak saya dengan saya puasa Senin Kemis dan setengah bulan itu saya jadi operasi sembuh normal. Saya berucap saya akan puasa Senin Kemis sampai seumur hidup. Tapi tidak ada kata-kata nadar. Tidak ada. Udah. Gak masalah. Ya, suatu waktu capek puasa nggak apa-apa. Iya. Orang kan kalau lagi seneng kan begitu. Ya. Orang kalau lagi orang kalau lagi seneng begitu. Orang contohnya nih orang sama perempuan, ya, sama neng sudah nggak ada lagi di dalam hatiku kecuali kamu. Itu ngomongnya dulu begitu. Tahu-tahu itu, nah ada lagi yang dipikirin. Ya kan nggak bisa. Orang kalau lagi senang kadang-kadang udah gitu. Ya. Jadi Allah juga tahu kita. Ini dulu ada cerita. Ini ada seorang kawin dengan ya dia kayak kerabatnya gitu, tapi boleh dikawin sepupu. Ya, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, abang udah nggak bakal kawin lagi. Di hatiku cuman kamu aja, udah nggak ada lagi. Tuh ngomongnya dulu gitu tuh. Akhirnya lama kelamaan istrinya curiga. Ini kok suami saya ini masuk rumah ke lain, kayak orang udah makan. Paham dia? Ya biasa orang kalau udah makan kan lain urusannya. Ya bukan makan nasi aja. Udah ketahuan lah. Itu bini tuh dari Masya Allah tuh istri tuh tahu. Ini suami nih kayaknya udah makan di luar nih. Tapi dia Masya Allah, dia nggak marah sama suaminya. Dia suruh dia punya pembantu perempuan suruh ikuti. Coba ikuti bapak. Kemana dia? Diselusuri jalan. Akhirnya masuk kampung. Masuk rumah. Si pembantu tanya sama tetangga situ. Itu bapak masuk rumah siapa? Ya rumah dia lah. Terus di situ ya istrinya. Masa rumah orang lain? Orang kampung kan ngomong menyosor aja ngomong. Ya, akhirnya si pembantu pulang ngasih tahu istri yang Bu, rupanya bapak kawin lagi. Tapi istrinya diam, nggak ngomong apa-apa. Iya, nggak ada. Jadi yang penting dia tahu suami. Sampai subhanallah suaminya meninggal. Pembagian warisan. Si istri dapat 1/8, dia dapat. Tapi dia takut kepada Allah. Itu kan istrinya bapak juga. Berarti kan dia harus dapat warisan juga. Itu bagiannya tuh dibagi 2 sama dia. Ini istri dulu. Istri dulu. Kalau sekarang dilinggis loh jadi. Luar biasa. Bayangin ya, wanita dulu. Jadi dia takut.
Maknanya walaupun bagaimana, walaupun ya ini juga maaf dalil kita bahwa kawin siri ngumpet itu sah. Karena ada ini ulama ngomong kawin siri nggak sah. Bahaya itu omongannya itu. Bahaya. Kan nikah itu persyaratannya ada wali. Wali itu orang tua perempuan. Pertama bapak. Kalau bapak nggak ada, kakek. Kalau nggak ada kakek, saudara kandung. Kalau nggak ada saudara kandung, saudara bapak. Nggak ada anak saudara kandung. Setelahnya anak saudara bapak. Setelahnya lagi paman kandung. Nggak ada paman bapak. Sebapak maksudnya. Ya. Nanti terakhir wali hakim. Itu syaratnya. Sama ada 2 saksi. Ya. Subhanallah. Dia dapat sebagai istri 1/8 total 1.000 dinar. Berarti 2 miliar. Itu dia bagi 2. Ditaruh. Bilang sama pembantunya, ini uang anterin ke sono. Bilangin kamu sabar, artinya suamimu udah meninggal. Karena itu kan dikunjungi kan gak ada yang tahu kunjungi gua. Ya. Akhirnya di sana ngelihat, oh iya, ini saya terima. Tapi saya juga udah nadar. Nah ini masuk lagi. Saya nadar semua pemberian dari suami saya nggak mau ambil, kembaliin ke yang tua lagi. Bini dulu begitu. Susah deh. Susah dapat begitu mah. Luar biasa. Dua-duanya sudah. Ada lagi silakan. Pertama, di Google ini saya belum ada setiap yang meninggal itu selalu malamnya itu memberikan hadiah berupa beras 2 karung. Katanya untuk bayar utang sholat dan puasanya almarhum. Ini kok enak banget ya, tidak sholat, tidak ini kok pakai hadiah istilahnya di kampung. Saya ini banyak kebiasaan seperti itu. Ini satu ini kan kok begitu? Apakah ini bid'ah apa tidak? Rasul ini tidak pernah mengajarkan begitu. Ini katanya saya tanya ada kesepakatan ulama. Berarti bid'ah. Itu pertama. Yang kedua ini niat puasa untuk 2 niat. Umpamanya saya biasa puasa Senin Kamis, habis itu saya dulu punya utang puasa. Apakah malam itu untuk besok 2 niat? 2 niat. Saya utang plus sunnah. Nggak bisa ya, artinya niat bayar wajib ya wajibnya aja. Cuman mungkin pelaksanaannya Senin, mungkin pelaksanaannya Kamis. Sekarang kita ada hutang puasa Ramadan, itu harus dibayar puasa Ramadan dengan niat malam. Tidak bisa bilang 2 niat. Bagaimana 2 niat? Satu niatnya membayar puasa Ramadan, cuman mungkin dilakukannya Kamis atau Senin. Ya, jadi itu maknanya dia dapat kemuliaan waktu lah. Kemuliaan waktu tetap perhitungannya pembayaran puasa Ramadan. Ya. Adapun fidyah, sekarang begini, kita juga tidak bisa memponis bahwa dia bayar fidyah itu kok enak, dia dulu nggak puasa. Tidak juga. Dia juga tidak positifkan seperti itu. Cuman ada namanya sedekah. Sedekah itu di mana-mana baik. Ini bukan berarti dia berucap, ini fidyah sedekah buat sholatnya almarhum, puasanya almarhum. Itu pengharapan anak keluarga yang ditinggal. Kan cuma harapan. Toh dia juga tidak memastikan sebagai pengganti sholat yang ditinggal oleh yang meninggal. Kan enggak. Apa salahnya orang berharap? Ya kan, berharap. Sedekah. Kan banyak kasus-kasus kriminal. Mungkin dengan sedekah teratasi ya gitu.
Termasuk orang membunuh itu dengan dia membayar dia, biasanya keluarga terbunuh marahnya hilang. Marahnya hilang. Ya, jadi yang namanya sedekah itu memadamkan marahnya Allah. Allah marah sama ini orang, nggak sholat, nggak apa, marah. Tapi mungkin dengan pengharapan dia bersedekah, keluarga yang ditinggal bersedekah dengan harapannya, ya. Dan juga kita juga tidak bisa membid'ahkan karena ini sudah menyeluruh, ya. Maknanya banyak orang melakukan, tidak melakukan juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini jujur nih. Orang biasa hadir jenazah, terus dikasih beras. Apalagi pas hari itu nggak ada beras, kan dia senang. Pasti hatinya menginginkan mayit itu diampuni oleh Allah. Ya Allah, berkahnya jenazah itu saya dapat beras. Beras kan duit, apalagi mahal beras sekarang. Jadi kita menanggapi apa yang dilakukan, selama itu tidak sesuatu yang ini, enggak. Kita lihat sedekahnya aja. Toh dia juga belum ketemu Allah, kan belum. Kita belum ketemu Allah. Oh, bagaimana? Apakah dia melakukannya itu? Ini hanya nyebut aja, dia langsung nyebut. Ini dia niati. Karena ada hadis lagi menyatakan, ana inda dhonni abdi bi. Saya mengikuti sangkaan hambaku padaku. Baiknya Allah, ya. Makanya Allah yang nangani ini umat luar biasa. Kalau kita habis semuanya umat nih, masuk neraka semua orang kalau kita yang jadi. Tapi Allah Tuhannya baik, Tuhan kita baik. Kita nomor satu begitu. Siapa sekarang yang mau mengatakan saya ikuti sangkaan hambaku? Berarti ini yang dia pegang. Kan Allah mengatakan, ana inda dhonni abdi bi. Saya mengikuti sangkaan hambaku pada saya. Dia mau nyangka apa aja. Nah, kalau dia menduga, ya Allah, ini bapak saya dulu kurang baik. Tapi namanya anak sama bapak kan suka. Bapak, apa anak sama ibu, ibu sama anak, ya. Kita, maaf, dari sukanya sama anak, ya nggak usah kita deh. Ada orang, anaknya nakal, atau maaf sampai kena kasus obat, narkoba, ditangkap polisi. Itu keliling minta bantuan buat nebus anaknya. Bayangin, ini anak udah habis-habisan. Nakalnya udah gak ketulungan. Tapi ibunya subhanallah, kita nggak tega ngelihat ke kampung-kampung minta supaya cukup buat ini polisi gak tahu diri nih. Nggak boleh lepas kalau harus bayar 20 juta, harus bayar sekian, harus bayar sekian. Makanya polisi perlu ngaji juga sedikit tuh. Ya, kesian kata kita. Ini kita lihat sayangnya orang. Ternyata Allah lebih sayang. Ya, jadi amalan seperti ini kita kalau nggak mau ngelakuin nggak apa-apa. Yang ngelakuin juga kita mau larang, oh dia sedekah kok. Sedekah, namanya sedekah. Masa kita larang orang sedekah? Ngasih beras, ngasih. Ya, jadi itu aja. Ada lagi? Yang menyambung tadi, katakan orang tua meninggal atau siapa orang tua itu meninggal, kita biasa berkholin atau minta nikah, tahunan, 40 hari, mingguan atau apa. Terus para hadirin itu yang bertanya dengan kesebingkisan yang sangat penting. Dan saking banyaknya hadiah-hadiah yang dikasih hadirin itu, mereka senang semua, senang. Baik itu orang biasa yang punya dikasihnya senang, apalagi para duafa yang sebenarnya ini. Jadi sampai apa dengan ini sampai bisa mempengaruhi ampunan orang hadirin itu, yang mayit dan meninggal. Katakan jadi kesebingkisan yang penting. Itu kan harapan anak. Ya harapan, harapan. Jadi hadirin itu berusaha mentahlili, mengapa senang, sedikit senang, memuji-muji lebih ini puaslah. Nah, itu akan. Itulah kenapa masalah di dalam Islam ini penyelesaiannya banyak sedekah. Karena sedekah ini amalan mutaaddi. Kalau sholat lazim, maksudnya begini, kita kalau sholat
Kalau mungkin kita kurang khusyuk, kurang ini, Allah tolak, udah nggak bisa tertolong. Tapi kalau sedekah, kita tidak ikhlas. Cuman yang kita kasih seneng. Kita didoakan selamat. Akhirnya kita selamat dari doanya dia. Ini ada cerita nih. Ada seorang perempuan. Itu Bu, ya Allah, pelit benar-benar mentok. Bukan ibu-ibu sini. Ini ada satu ibu seumur hidup dia belum pernah sedekah kecuali 1 kali aja. Itu pun kesel. 1 kali doang. Jadi ada orang datang minta, Bu kasih. Nggak ada yang punya rumah, padahal dia punya rumah. Dari pelitnya. Dia lagi ngelap-ngelap rumah dengan kain basah. Pengemisnya nggak pulang-pulang. Bu minta. Udah bilang nggak yang punya rumah kagak ada. Tetap. Ini pengemis nggak pulang. Dari keselnya itu kain basah dilempar. Ambil nih, loh. Ya namanya pengemis dapat kain. Diterima. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu selamat. Pulang. Akhirnya ibu ini meninggal dunia. Itu dilihat api neraka ke kuburnya masuk. Untung ada kain basah itu ditangkis tuh api. Kok bisa? Ini berkah sedekah yang kesel kemarin itu. Jadi ada kain basah tadi ditangkis api mau ini. Ini sedekah kesel nih, dapat. Jadi makanya kita orang kalau sedekah udah ini dah, jangan biarin aja. Nanya sekarang. Iya. Tetap Habib membahas tadi masalah kawin sini. Iya. Nah, nih berencana nih kayaknya. Gak apa-apa Pak Mezambil, gak apa-apa. Cuman hati-hati aja sama ibu di rumah. Pertanyaan saya, kawin sini itu kebanyakan keliru pengertian orang-orang yang melakukan kawin siri ini. Ada orang di sini ditaruh di pojok gede, disimpan di pojok mana di desa. Kalian kau pikir gak pergi kemana dan disimpan ke sana? Ya disimpan juga sama orang tua. Tujuannya dua penting itu kalau ini sudah nggak benar. Nanti kalau nggak dapat warisan, nggak dapat pikirannya orang berkawin siri itu nggak dapat warisan. Padahal kawin siri sah kalau mereka seperti yang diceritakan sebetulnya. Mereka berpersepsi orang yang kawin siri nggak dapat apa-apa. Yang itu paham apa dosa orang yang melakukan kayak gitu. Jadi maksudnya itu kembali kepada individu manusianya. Ya, sampai ada anak nih, Habib Zamil. Ada anak nih. Itu dia dengar bapaknya pernah kawin di daerah sini. Itu dia datangi itu daerah. Bapak saya, oh iya, ada anaknya enggak? Jadi dia takut bagi warisan, ini anaknya bapak juga nih, berarti harus dapat. Anak yang baik begitu. Memang begitu. Jadi orang tuh nyari. Jadi dia pernah dengar katanya dulu bapaknya pernah kawin di kampung sini. Karena dia takut kepada Allah, dia tanya orang kampung situ, "Fulan ini pernah kawin?" Ya, iya benar pernah. Ada nih, ini keluarganya dulu ini pernah. Ada anaknya? Enggak ada. Benar enggak ada? Enggak ada. Berarti kan aman. Tidak ada anak. Kalau ada anak berarti dia walaupun bagaimana dia tetap kepingin memberi karena itu anaknya bapak juga. Kan artinya gimana gitu. Iya, kembali kepada manusianya sih. Sekarang nih nggak usah kawin lagi. Anak kandung yang ada tuh kan banyak yang ribut urusan warisan. Nggak ada bilang bapaknya kawin lagi, enggak, dia doang, turun dia doang. Itu banyak yang ribut, nggak beres-beres tuh warisan dibagi. Sampai ada yang ngaku-ngaku, ini dulu bapak ngasih saya nih khusus nih, yang ini baru dibagi. Padahal ada hadis la wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Bagaimana kamu bilang bapak wasiat ke kamu? Kan banyak kasus. Aduh, urusan duit susah nih. Nambah lagi, masalah warisan. Orang yang banyak kejadian ini masih ada ini orang tua bapaknya meninggal, ahli waris dan bapaknya meninggal, meninggalkan istri dan beberapa anak laki dan perempuan.
dia nanya ke sana mari ke pengadilan negara gimana. Oh kamu si istri katanya dapat separuh tambah lagi seperdelapan. Oh dari mana tuh? Siapa itu ngomong? Ini ngomong di Jakarta, di Indonesia lagi kayak gitu. Itu yang pertama itu kata depan penagama nggak sepatu-sepatunya kayak itu nggak dosa. Jadi si istri itu pegang setengah tambah seperdelapan lagi. Padahal kan dapat seperdelapan lagi. Masalah. Ini katanya ilmu gunung ini nggak ngerti dari gunung ini apa. Nah dosanya di mana tuh? Ntar di akhirat deh kita lihat. Susah. Ya iya, orang nggak bisa prediksi di dunia gimana. Ya yang jelas kita bagian menurut Al-Quran, Quran udah bagi. Kalau berarti menyalahi Al-Quran ya salah, itu aja. Apa yang berfatwa kayak gitu lebih dosa? Katanya dari tanya ke pengadilan agama, nanti kok dijawab kayak gitu. Salah sendiri kenapa ke pengadilan agama? Kan sekarang kan udah pada mabuk semuanya. Bener. MUI mabuk. Ntar bilang Syiah sesat, ntar bilang enggak apa-apa. Apa dia nggak mabuk tuh namanya tuh? Apalagi udah tua-tua banyak yang pikun. Oh MUI ngeri. Ibu tadi silakan. Oh iya. Keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad itu Nabi umpamakan seorang pengusaha menggaji karyawannya. Ada yang bekerja dari pagi sampai duhur. Itu dibayar sekian. Itu Yahudi. Ada lagi yang bekerja dari duhur sampai jam 5 sore. Nasrani dikasih sama tadi. Terus kita sedikit. Waktu kita sedikit, amal kita sedikit. Antara jam 5 sampai maghrib kita dibayar oleh Allah double. Yahudi menuntut Nasrani, kok kata Allah memang gajimu saya kurangi? Enggak. Ini kelebihan saya beri hambaku yang saya senangi. Jadi kita bersyukur jadi umat Nabi. Kita bekerja sedikit, kita dibayar banyak. Artinya terserah Allah. Allah punya kelebihan. Karena kembali kepada cinta. Ya, Allah mencintai Nabi dan mencintai umatnya, pengikutnya. Namanya kan memang orang cinta kan begitu. Biasa semuanya yang terkait dengan yang dicintai juga. Dikasih fadl namanya, kelebihan. Umat sebelum kita tidak dianiaya sama Allah, tetap dikasih. Cuman kita dikasih double. Sudah dikasih double, kerjanya sedikit lagi. Ya, kita sholat juga sedikit, baca sholawat kah itu, baca zikir kah. Karena juga menyangkut umur sedikit. Karena nama umur sedikit, pasti amal juga sedikit. Orang dulu umurnya panjang-panjang. Nah, kita, ini bukan dongeng. Di Quran kan ada ayat. Walaqad arsalna Nuhan walabisa fi qaumi alfasana. Kami utus Nabi Nuh, beliau berdakwah di kaumnya 1000 tahun. Illa qomsin, kurang 50. Ini masa dakwahnya aja 950. Umurnya lebih dari itu. Berarti amalnya banyak, ininya banyak.
Tapi Allah bayar, ya, kita lebih banyak. Namanya fadl, pemberian. Makanya cinta itu kadang lebih banyak dapatnya daripada yang bekerja. Daripada yang bekerja. Ya, apa saja orang kerja, kita gaji target, kita punya apa gitu. Ini kita gaji sebulan sekian. Tapi orang yang kita cinta nggak kita gaji, dompet dia yang megang. Dia yang megang dompet. Terserah. Itu karena kita cinta. Jadi gitu. Jadi kelebihannya umat Nabi, Masya Allah, kita bersyukur. Makanya ini termasuk yang kita syukuri. Kita syukuri kedatangannya Nabi. Karena kalau nggak ada Nabi, kita nggak ada apa-apa. Kita dapat apa-apa? Kan kita nisbat namanya. Busyra lana ma'syaral Islam. Alangkah bahagianya kita umat Islam. Innalana ruknan minal inayah. Kita ada pegangan yang luar biasa. Lamma ada Allah, ketika Allah menetapkan bahwa Nabi kita bi akramir rusul, dia paling mulia Rasul, otomatis kita akramal umam, paling mulianya umat. Ya, jadi kita harus mensyukuri beliau. Ada lagi? Tadi bicara masalah puasa. Satu, saya puasa boleh nggak kita donor darah? Karena umpamanya sebagaimana kita biasa donor seperti kali ini, umpamanya bulan puasa, apakah boleh donor darah? Kemudian yang kedua, kita jual organ kita, yaitu umpamanya jual ginjal, menolong orang yang membutuhkan. Oh iya. Kalau darah ini sebenarnya tidak ada masalah ya, karena memang darah harus terbuang. Jadi pembuangan darah ini selalu, buktinya kotoran kita, maaf, berwarna kuning. Itu warna darah sebenarnya. Ya, jadi ada pembuangan sel-sel darah lama, ada lagi sel darah baru, ganti. Jadi kalau donor itu malah ada sesuatu yang bagus jadinya keluar. Jadi membuat proses mempercepat sel darah baru lagi. Ya. Jadi tidak ada masalah donor. Kalau organ, maaf. Organ bukan milik kita. Berarti kita nggak berhak memberi ke orang. Masalah dia kena musibah ininya nggak, itu lain. Kita tidak bisa mendonorkan organ. Termasuk cangkok ginjal, Mas? Semua. Karena ada hadis kasru abmil mayyit ka kasrihi fi hayati. Mematahkan tulang mayit seperti mematahkan waktu hidupnya. Jadi nggak boleh ada mayit udah mati. Udah ininya bagus ya, kasih yang sono. Nggak boleh. Masalahnya itu titipannya Allah. Bukan milik kita, namanya bukan milik kita nggak berhak ngasih orang. Masalah mau baik, bukan kita levelnya berbuat baik, Allah yang lebih berhak mau baik apa tidak. Ada bahayanya lagi, jangan-jangan ginjal kita nih diambil sama geng narkoba, ya habis dah. Kita mau minta lagi, udah kepasang dia. Iya kan? Amalnya ini kita rela sekarang. Ya. Nah, kebanyakan organ-organ ini dari orang bawah biasanya ke orang-orang gedean. Orang gede ya rata-rata maaf. Jadi jangan, kita nggak mau organ kita dipakai sama orang yang melanggar perintah Allah. Wah, jadi nggak usah. Dan pertama memang nggak boleh. Kita tidak punya hak untuk memberi. Masalahnya bukan milik kita, kembali kepada Allah. Ya, jadi maaf sekali ini saya nanya dan dia nanya. Ini kan ada suatu hadis disebutkan yang hadis populer, orang masih buka puasa pada bulan Ramadan sama pahalanya dengan orang yang dikasih buka tanpa mengurangi puasanya. Katakan bulan Ramadan mudah orang banyak, ratusan orang, kemudian dikasih buka.
buka dan pingsan terkadang. Iya. Lebih baik mana minta doa sekalian untuk semacam takbir atau apa kayak ini. Nanti mungkin pahala membuka puasa sudah diganti doanya itu lebih baik tanpa doa gimana? Kasih makan aja, kasih pingsan tanpa apa? Atau itu doa bagian amal lagi. Jadi ngasih buka lain, didoakan lain, ini lain. Pahala buka puasa tetap dapat tetap walaupun tidak ada doa. Sekarang ada orang puasa, kita panggil buka. Iya. Cuman panggil makan, nggak ada pakai doa-doa, nggak ada masalah. Lebih baik pakai doa apa enggak? Pikir. Kalau doanya kepanjangan, kesel akhirnya nanti. Iya kan? Ya itu aja kan, masalah itu aja. Kalau doanya yang kira-kira sederhana ya orang seneng. Kalau doanya kepanjangan kan orang bisa jadi capek akhirnya. Iya. Ya kita jujur Pak Mijan, kita jujur. Orang kalau doa panjang kan kita kadang-kadang baca amin bukan kobul. Sudah, amin. Cukup. Cuman pakai ngomongnya amin. Iya, jadi Tidak manfaat makan dua-dua sekali. iya, jadi semuanya baik. Agama ini enak kan? Enak. Tidak menghilangkan puasa, mana double dan doa dikirimin itu. Meskipun tidak banyak, cukup. Maksudnya Pak Muzamil, Karena saya kan dengar itu agak keliru. karena kita minta doa aja kita udah kan dikit sudah pahala puasanya yang ini tadi sudah ke cover kalau kita doa gitu loh. Mana itu? gimana? Sebaiknya kita doa sekali makan aja kemana? Maksudnya kalau berdoa nggak dapet. Ya, kami sudah meminta ini bahkan untuk semacam buat khususan biasa apa, umi atau apa maluku ini sebentar Fatihah sebentar aja. Nggak ada masalah, nggak ada. Yo, masa sih kita doakan orang ini meninggal terus nggak dapat ke sono? Itu kan perhitungan dunia. Kalau akhirat itu kita senang aja senang. Sekarang orang berbuat, kita ikut senang, Allah juga kasih kita seperti itu. Ya, makanya kita nggak boleh ukur Allah kayak kita memang ada rada-rada pelit. Kita berjujur, karena banyak orang sekarang mengukur dirinya, mengukur Allah kayak dirinya. Ini yang masalah. Dia ukur Allah kayak dia. Kalau udah ngasih sini berarti udah sini udah enggak lagi. Paham? Ya, jadi itu aja. Kalau Allah ngasih orang tanpa amal misalnya. Ada orang dimasukin surga nggak pakai amal. Anak kecil meninggal, belum pernah sholat, belum pernah puasa, Allah masukin surga. Kapan dia sholat? Nggak ada. Ya Allah ngasih. Apa kita mau larang Allah? Ya Allah, kenapa ini masuk surga belum pernah sholat, belum pernah puasa? Ya, Allah baik. Orang cuma niat dikasih, kepingin, baru kepingin, Allah udah kasih. Ya, makanya ada hadis takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah seperti Allah. Allah itu ngasih orang walaupun dia marah sama orang itu. Coba lihat orang kafir, orang berdosa, Allah kasih rezeki terus. Kita kalau kesel sama orang, kagak bakal ngasih. Coba kita pernah ada orang kita kasih, terus bikin kita marah. Biasanya udah nggak mau ngasih lagi. Ini umum kan, umum. Kita ngomong apa tadi? Umum. Kalau Allah enggak, walaupun dia marah tetap dia kasih. Ini termasuk yang sulit. Ya. Nah, orang kadang ngukur dirinya atau Allah diukur dirinya. Nah, ini banyak yang menggoibkan hadis. Nggak pantas. Masa orang kerja begini dapatnya begitu? Kalau Allah mau ngasih, kok kamu yang nahan? Allah kan yang mau ngasih. Nah, ini ukuran Allah dengan hambanya. Di situ orang kadang-kadang lengah. Ya. Ya. Tambahan yang tadi
bagaimana mengenai masalah ganti kelamin di Dorjo. Nah ini bagaimana ini? Kan ganti kelamin. Perlu dibenarkan atau tidak? Tidak boleh ganti kelamin. Kok ganti kelamin? Ganti karakter aja nggak boleh. Jadi yang laki nggak boleh berkarakter perempuan. Maksudnya tidak boleh bergaya perempuan. Ya. Cara bicara. Jadi yang laki biar laki-laki, perempuan ya perempuan. Makanya Allah murka sama laki-laki yang maaf kadang berbicara di itu bagaimana kayak perempuan, padahal bisa ngomong kayak laki. Sebagaimana orang laki bicara bagaimana? Itu aja sudah dilaknat. Ya. Jalan, orang laki jalan jangan kayak jalan perempuan. Itu juga dilaknat. Pakaian, kalau ganti kelamin mah sudah itu sih sudah aduh jauh sekali. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini panjang karena tadi terlambat ya. Nanti besok-besok nggak begini nih. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.